Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julham Abu Zain dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan review dari hasil bacaan dua buku yang saya baca. Buku yang pertama ada The Histories of the Quranic Text, dan buku yang kedua ada Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan dari mengenai buku yang pertama dan juga melanjutkan dari video sebelumnya. Di sini ada bab 11, penyebab munculnya ragam bacaan Al-Quran. Pembahasan yang pertama itu ada sistem bacaan sebagai sunnah, ilmu seni bacaan Al-Quran atau qiraat yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, merupakan suatu praktek sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Tidak ada bacaan yang bermula dari hasil tebakan seorang pengubah yang dilakukan secara pribadi, di mana ketika lebih banyak muncul bacaan orang-orang yang memiliki otoritas, semua sumber bisa dilacak sama Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua itu perlu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi non-Arab. Penyederhanaan ini bagi mereka yang tak bisa melafalkan teks Arab. Ada lebih dari 20 sahabat yang telah meriwayatkan hadis yang mengukuhkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek. Di sini juga kita ditambahkan bahwa ada 40 pendapat ilmuwan tentang makna harus gitu atau huruf-huruf dari Al-Quran. Yang ketiga itu ada penyebab munculnya banyak bacaan pandangan orientalis. Menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam Mushaf Utsmani berarti ungkapan peluang bebas atau peluang yang sangat banyak bagi pembaca yang memberi tanda sendiri yang sesuai dengan konteks makna ayat-ayat yang mereka pahami. Menggunakan tanda titik dan tanda lainnya amat diperlukan guna menyelesaikan pemahaman sendiri gitu terhadap ayat itu. Sebelum zaman Jeffrey ada juga Goldizer yang lainnya berusaha meyakinkan bahwa menggunakan skrip yang tidak ada tanda titiknya salah satu mengakibatkan munculnya perbedaan dalam memperkuat anggapannya. Goldizer mengukuhkan beberapa contoh seperti wama kuntum tastagzurun dibaca menjadi wama kuntum tastakbirun. Ada juga iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu dibaca menjadi iza darabtum fi sabilillahi fatasabbatu. Itu karena memang tidak ada tanda titiknya, maka ada beberapa perbedaan. Yang pertama karena tidak ada kerangka tanda titik. Adapun yang kedua tidak adanya diakritikal. Nah, bagi yang tidak begitu mengenal sejarah seni bacaan Al-Quran, contohnya seperti itu mungkin dianggap sah. Tetapi walaupun bagaimanapun, semua teori harus berhadapan pada ujian terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan sebagai teori yang sah. Nah, yang keempat itu ada penyebab kedua yang mengakibatkan banyak bacaan atau varian yang beragam. Jeffrey juga berpendapat bahwa perbedaan muncul karena beberapa pembaca
menggunakan teks yang bertanggalkan sebelum mushaf Utsmani yang kebetulan berbeda dengan kerangka Utsmani yang dimusnahkan. Walaupun mereka terkadang dari khalifah, tetapi anggapannya ini dibesar-besarkan tanpa adanya bukti yang kukuh. Nah, adapun yang kelima, semua kata karena kesamaannya dalam waktu membaca. Goldziher dan yang lainnya menganggap bahwa di zaman masyarakat muslim terlebih dahulu mengubah suatu kata dalam ayat Al-Quran untuk mencari kesamaan adalah yang sangat diperbolehkan. Dari sini kita menyimpulkan bahwa beberapa ilmuwan mengajukan catatan penjelasan pada pendengar suatu ia membaca Al-Quran. Ini tidak dapat dianggap sebagai varian reading yang sah dan tidak pula dapat menganggapnya sebagai bagian dari Al-Quran. Selanjutnya itu ada bab yang ke-12, menjelaskan tentang metode pendidikan muslim. Yang pertama itu membahas tentang kehausan sumber informasi sejarah saat Rasulullah SAW sampai di Madinah. Beliau mengatur persekolahan dan meminta setiap yang berilmu, walaupun hanya minim ataupun sedikit, harus menyampaikannya pada orang lain. Nah, di zaman para kekuasaan khalifah, terutama 3 orang yang pertama di Madinah itu berfungsi sebagai pusat agama, pusat militer, pusat ekonomi dan administrasi. Agama yang pengaruh merebak hingga menerobos sejak dari Afghanistan hingga ke Tunisia, dari Turki Selatan hingga ke Yaman, dan dari Selat hingga ke Mesir, Selat Sunda ke Mesir. Ilmu administrasi, hukum keagamaan, strategi politik dan kemiliteran, serta semua hadis Nabi disampaikan pada penerusnya. Sistem yang sedemikian unik gitu. Dan yang kedua itu ada hubungan pribadi, unsur penting dalam sistem pengajaran saat Rasulullah SAW memasuki episode sejarah pemeliharaan kitab suci Al-Quran dan sunnah menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas muslim mampu membuat suatu konstruksi keilmuan yang begitu menjelimet gitu, mengurangi ketidakpastian yang menjadi sifat dan sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Sistem ini didasarkan hukum kesaksian gitu. Dan yang ketiga itu permulaan dan perkembangan sistem isnad. Kisah isnad ini sejak ada di zaman Rasulullah SAW yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad Hijriyah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan sahabat dalam transfusi hadis di kalangan mereka. Bukti adanya pengalihan ilmu cara seperti ini datang dari ribuan hadis yang memiliki ungkapan-ungkapan yang sama, akan tetapi bersumber dari belahan dunia Islam yang berlainan, yang masing-masing melacak asal-usulnya yang bermuara pada sumber yang sama, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu bab 12, perhitungan, jelaskan tentang apa yang disebutkan dengan mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Jeffrey beranggapan mengenai mushaf Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Yang pertama, berbeda dengan mushaf Utsmani dari susunan surah, dan yang kedua mengalami perbedaan teks, dan yang ketiga tidak memasukkan 3 surah, yaitu Al-Fatihah, Al-Falaq dan Anas. Akan tetapi untuk surah Al-Fatihah nampaknya tidak mungkin dihilangkan dalam Al-Quran.
maupun dalam Mushaf Ibnu Mas'ud, sekalipun warna yang kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah itu sebagai surat pembuka dan juga sering dibaca dalam sholat. Iya, itu sholat 5 waktu. Akan tetapi untuk surah yang ketiga 113 dan 114, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas, murid-murid Ibnu Mas'ud yang cemerlang semuanya meriwayatkan bahwa Al-Quran yang mereka terima dari Ibnu Mas'ud pergi enggak sampai 114 surah, bahwasannya full dan sama seperti mushaf yang lainnya. Hanya satu murid, yakni Hasim, murid satu-satunya yang memberi pertanyaan yang tidak masuk akal, kendati mengajarkan seluruh kitab Al-Quran bahwasannya atas wewenang Ibnu Mas'ud. Lalu kapan tulisan itu diterima sebagai bagian Al-Quran? Prinsip ini menemukan ayat ini sebagai Al-Quran ada 3 pedoman yang hendaknya terpenuhi. Sebelumnya ada cara bacaan suatu ayat dapat diterima sebagai Al-Quran. Qiraat-qiraat yang tidak mesti diriwayatkan dalam satu sumber yang memiliki otoritas, melainkan sejumlah riwayat besar yang cukup untuk menanyakan kemungkinan kesalahan yang masuk dan juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, mencerminkan keoriginalnya dan juga kepastian bacaan. Teks bacaan mushaf sama dengan apa yang terdapat di dalam Mushaf Utsmani dalam ungkapan, dalam pengucapannya, meski selalu dengan bacaan bahasa Arab yang benar. Contoh hukuman, dan ada juga contoh hukuman bagi ilmuwan yang menyalahi ketentuan tadi. Ibnu Sangwud, salah satu seorang ilmuwan terbesar di bidang qiraat pada zamannya, menganggap remeh Mushaf Utsmani dalam bacaan Al-Quran. Dalam persidangan hukum ia diminta bertobat dan akhirnya juga dikenakan hukum cambuk sebanyak 10 kali. Selanjutnya yaitu tentang buku rekonstruksi sejarah Al-Quran bab 9 dan penutup tentang keunikan bacaan Al-Quran. Itu menjelaskan suatu keragaman bacaan Al-Quran. Asal-usul keragaman bacaan Al-Quran menurut sudut pandang tradisional, terutama dalam kategori mutawatir dan masyhur, keragaman bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Gagasan ini dipijakan dalam sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 dialek yang dikenal dari hadis ini. Diantaranya ada riwayat dari Umar bin Khattab, dan juga selanjutnya yang kedua itu ada unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa sahabat Utsman bin Affan dalam kenyataannya juga mengarahkan pada modifikasi bacaan Al-Quran. Dalam buku ini juga disebutkan mengenai karir dari 7 imam ini, yaitu ada Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Amir, Imam Abu Amr, Imam Hasim, Imam Hamzah, dan juga Imam Al-Kisai. Selanjutnya itu ada bagian penutup dari buku sejarah rekonstruksi Al-Quran. Ini di dalam buku ini Al-Quran diwahyukan dalam situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon dalam situasi kesejarahan tersebut. Wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah SAW yang disampaikan pada generasi pertama Islam dan dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan. Dan akhir kata penulis
Bertujuan dari kajian ini adalah merupakan konstruksi yang agak rinci terhadap penjelasan historis Al-Quran, walaupun sejarah teks bacaan Al-Quran pada perkembangan formatif masih menyimpan sejumlah besar misteri yang menuntut penelitian ini lebih jauh dan juga mendalam tentang di masa-masa mendatang. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.